guys, aku sekarang lagi sama Alice dan Nathan. Sekarang kita akan ngebahas tentang PKI. Nah sebelumnya, apa sih yang kalian tahu tentang PKI? Coba dari kau dulu. Ya, PKI itu mungkin organisasi di zaman dulu, terus itu tuh kayak komunis-komunis gitulah setahu aku. Terus, Organisasi kan? menurut kau apa PKI? Partai, tapi komunis. Oke. Ya. Terus, emang apa sih PKI itu apa? Kenapa kayak terkenal banget gitu? Karena dia yang mengakhiri zaman Orde lamanya Soekarno. Loh, terus apa masalahnya? Loh, masalah itu. Apa? Soekarno kan dulu tokoh besar, tapi dia digulingkan karena permasalahan dari PKI. Tuh. Terus menurut kalian nih, faktor-faktor penyebab kenapa bisa ada PKI, kenapa mereka mau ganti ideologi? Ya, salah satunya dari perbedaan ideologi sih. Maksudnya kayak dulu kan PKI itu punya ideologi sendiri dan dia pengen ideologinya tuh yang terjadi gitu di Indonesia. Sama mungkin konflik kepentingan juga karena mereka maunya ideologi Indonesia seperti itu, maka harus terjadi seperti itu. Makanya mereka melakukan aksi-aksi yang anarkis mungkin di masa lalu kayak gitu. Menurut Nathan gimana? Setuju. Nah, lanjut. Terus menurut kalian nih, di masa reformasi sekarang, di masa-masa kini nih, ada nggak sih orang-orang atau oknum-oknum yang kayak orang-orang PKI gitu? Kamu coba. Menurutku sih, kalau yang besar-besar itu kayak PKI nggak ada. Tapi pasti ada kalau yang kecil. Contohnya apa? Nggak tahu, tapi pasti ada. Oh, kamu? Kalau mungkin dari aku sih bentuknya bukan kayak PKI ya, tapi muncul sebagai wujud yang baru kayak gitu. Misalnya kalau misalnya menjelang pemilu kan banyak orang yang nyari atensi atau perhatian di media sosial, pengen mengumpulkan narasi-narasi dari orang biar bisa mendukung opini dia gitu. Jadi dia pengen orang-orang mendukung apa yang dia mau kayak gitu menurut aku. Gitu ya. Terus lanjut ya. Kalau misalnya nih ada oknum-oknum kayak gitu, kalian bakal ngelakuin apa? Jujur ya, karena saya tidak hidup di zaman-zaman yang banyak oknum yang ingin mengganti ideologi negara kita. Mungkin ya bakal aku tolak sih, karena kan ideologi negara kita itu udah berakar di warga Indonesia tuh udah kuat banget lah. Jadi kalau ada ideologi lain yang pengen mengganti ya pasti aku tolak. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku sih ya sama sih tentunya, pasti nggak akan kutolak. Pasti akan kutolak karena kan ideologi kita kan Pancasila ya. Dan itu tuh kayak dari apa sih? Dari para pahlawan kita yang merumuskannya. Dan itu tuh dilihat dari seluruh bangsa Indonesia. Jadi kayak ngapain juga kita ganti ideologi kan? Terus kalau Ya aku setuju sih sama pendapat kalian karena kan dulu juga pas mau merumuskan ideologi itu tokoh-tokoh negara pada berkumpul kan diskusi bersama buat nentuin ideologi apa sih yang cocok buat Indonesia. Terus juga kan Pancasila juga kan gak niru dari ideologi bangsa lain kan, itu tuh berasal dari tradisi yang sudah mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Jadi emang jangan diganti sih seharusnya. Nah terus kalau kita lihat nih dari PKI, terus dari oknum-oknum yang lain, pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari mereka tuh? Coba. Oh, saya lagi nih. Iya. Saya pertama terus ya. Oke. Jadi tadi tuh apa? Yang bisa pembelajaran. kita dapat, Iya. Pembelajaran dari masalah-masalah kayak PKI gitu. Ya, kita jadi bisa refleksi aja sih. Sebenarnya rasa patriotisme dan nasionalisme di kita itu harus kuat banget. Karena itu bakal menyangkut keseluruhan negara. Gitu sih. Gitu. Oh? Ya kurang lebih sama sih. Nggak ada pendapat lain ya. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya ada kayak gitu, solusi yang terbaik untuk mereda atau menghentikan kayak oknum-oknum PKI, coba. Mungkin kalau dari segi masyarakatnya sih, masyarakat tuh dihimbau buat jangan mudah terprovokasi sama informasi apapun di media sosial. Ada baiknya kita cari tahu dulu kebenarannya, jangan karena
perasaan kita yang pengen ikut-ikutan sama orang. Kalau misalnya orang lagi berantem di media sosial terus kita ikut-ikutan sama masalah itu, kita dukung satu pihak yang menurut kita benar tapi belum tentu itu tuh benar gitu, itu bisa nyebabin permasalahan kayak gitu. Jadi menurut aku masyarakat jangan sampai mudah terprovokasi. Tapi kan kalau kita lihat di masyarakat gitu kan masih banyak orang-orang yang nggak paham gitu tentang hal-hal begitu. Nah, ada nggak sih solusi yang baik gitu buat mereka, buat ngejangkau orang-orang seperti itu? Mungkin kalau dari aku sih belajar ya di sekolah ya, kayak PKN atau sejarah gitu, buat biar paham gitu arti sebenarnya ideologi itu apa, kenapa si ideologi itu harus dipertahankan bukan diganti kayak gitu. Menurut Nathan gimana mungkin? Ya itu dua hal tadi udah benar sih. Terus mungkin kalau solusi dari aku sendiri itu memperkuat pendidikan PKN-nya ya. Biar anak-anak muda nanti yang bakal jadi penerus bangsa itu memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang lebih kuat. Makanya nanti jadi nggak mudah terpecah gitu lah. Oke, mungkin segitu aja. Cukup ya? Cukup? Ada yang mau nambahkan atau Closing statement? Mungkin. Dong, masa? Oh, dari saya ya. Iya. Ya, pokoknya intinya dari pembicaraan kita hari ini adalah ideologi Pancasila kita tuh udah kuat banget, jadi nggak usah diganti-ganti lah. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mantap. Terima kasih.